Mengucapkan terima kasih dan juga hormat kepada kawan-kawan pimpinan mahasiswa, kawan-kawan lain, dan juga maupun kawan-kawan gerakan untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan ini kita menjaga kita sebagai generasi muda untuk bagaimana mengetahui bagaimana situasi yang terjadi di dunia. Karena apa? Kalau kita bicara iklim berarti kita bicara generasi, kita bicara kita punya hak semua, kita harus tahu. Kita bahkan kita anak cucu orang juga harus tahu. Dalam kepentingan iklim itu berkepentingan kita punya keluarga, kita punya tempat dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan Papua sendiri berinisiatif untuk berbagi kepada kawan-kawan sekalian bagaimana untuk bisa mengupdate sedikit tentang bagaimana situasi yang terjadi saat ini, bahkan akan terjadi nanti. Begitu. Itu mungkin sedikit sambutan saya. Semoga dalam kegiatan ini kita bisa mendapatkan satu ide-ide bagus, ide-ide untuk kerja-kerja kita ke depan. Bagaimana menjaga kita untuk tanah, kita untuk hutan, kita untuk sumber daya alam yang ada, untuk menjaga iklim ini tetap eksis, tetap stabil. Nah, oleh karena itu kami akan membuka kegiatan ini untuk 2 hari yang akan berlangsung, hari ini bahkan besok. Kami membuka ini dengan Bapak dan juga kami dan kami untuk iklim kami dan generasi kami ke depan. Saya membuka acara ini. Membuka kegiatan pada pagi hari ini, kita akan masuk dengan materi kita pada hari ini. Untuk itu, adik-adik sekalian yang belum snack, mungkin di luar sana masih ada kopi dengan teh ya. Yang baru datang bisa nikmati dulu sambil menunggu. Nanti sebentar lagi kita akan memulai dengan materi kita. Mungkin itu yang belum snack bisa dipersilakan. Terima kasih. Kita bilang bahwa tanah itu ibu kita. Kita semua bilang begitu. Dari ibu itu dia menyusui dan dia memberi hidup pada kita. Tapi teman-teman sekalian, saya harap bahwa kita bukan bagian yang memperkosa tanah itu atau tanah ini untuk kepentingan kita masing-masing. Hari ini kita bicara Camp Walker, sudah sekian lama pemerintah bicara kepada masyarakat adat. Karena tanah itu tadi Nona itu bilang bahwa di atas tanah ini kamu harus tahu tentang kepemilikan tanah yang ada di Papua itu. Ada yang kita sebut dengan kepemilikan individu, atau kita bilang dengan keluarga. Ada yang kita bilang dengan kepemilikan marga atau klaim. Ada yang kita bilang dengan kepemilikan suku. Maka dari pengenalan-pengenalan terkait dengan kita sebut dengan kepemilikan itu, maka khusus untuk tanah tadi itu kepemilikannya adalah kepemilikan marga. Maka nanti kalau kamu pergi sampai di Camp Walker itu, kamu tanya siapa punya tanah ini, nanti dia bilang siapa? Ongge. Hari ini siapa mau tabrak Ongge di situ? Itu Ongge punya tanah. Ongge yang kasih izin siapa boleh masuk di tanah itu, termasuk pemerintah. Ongge izinkan orang masuk tanam kebun, orang masuk tebang hutan, orang masuk ambil kayu, orang masuk ambil material di dalam situ. Tugas pemerintah ketika Ongge dia lepaskan, maka penggunaannya pemerintah satu. Kau mau bikin apa di situ? Kau mau bikin rumah. Kau rumah ada di bagian mana? Rumah ada dekat dengan sungai.
Kalau sungai Kambolker itu dia kategori sungai kecil, maka bangunan yang ada di sekitar situ harus 50 meter. Hari ini bangunan yang ada di Kambolker berapa meter? 1 meter. Ada di atas. Siapa suruh dong bangun di atas itu? Pemerintah suruh dong taruh? Tidak. Kenapa? Karena pemerintah tahu persis bahwa kawan-kawan ada di bawah nanti gatal. Dong? Maka tidak boleh dibangun di situ. Tapi Bapak Leongge bilang, kok tanah? Hari ini itu terjadi. Maka di posisi itu kita akan mengalami kesulitan karena tanah ini bukan milik pemerintah, tetapi akan dikuasai oleh pemerintah, digunakan untuk kemakmuran. Jadi pemerintah itu dia akan mengurus ketika kamu lepas tanah itu. Maka yang tadi kita bicara soal AMDAL, AMDAL itu dilakukan di awal kan di belakang. Ada yang pernah ikut kuliah itu? Dilakukan pada tahap perencanaan. Ketika saya mau pergi sama Nona Mano ini, Mano pakai H di ujung. Mano, iya. Ketika saya mau pergi sama dia itu, pertama saya bertanya dia, kok sudah sahkan? Dia bilang iya. Maka persyaratan apa? Setia. Proses AMDAL itu seperti itu. Waktu mau dilakukan perencanaan itu AMDAL taruh di depan, jangan taruh di belakang. Analisis mengenai dampak lingkungan. Maka nanti kau pikir dia kamar ini taruh di mana? Pada proses AMDAL itu kita lakukan. Saya keliling Papua untuk proses AMDAL. Saya tahu persis tentang tanah-tanah yang ada di Papua ini. Ketika kawan-kawan di Bovendigul taruh untuk kebun sawit, pertanyaan saya, kamu kenapa kasih tanah itu untuk sawit? Apa yang sawit kasih sama kamu? Apa masyarakat adat di bagian situ untuk menolak perusahaan? Kamu punya hak untuk menolak terkait dengan kegiatan sawit di sana. Alasan kamu menolak apa? Kamu tidak biasa kerja di kebun sawit, tapi hari ini kamu bapak dong kasih izin orang sawit di sana. Sekarang pertanyaannya, apa pengaruhmu terkait dengan kegiatan-kegiatan sawit yang ada di sana? Apa yang kamu mau bikin? Saya pergi untuk Nabire baru. Kami bicara untuk Nabire baru supaya tidak boleh dibangun. Terakhir itu mama satu di Jawa bilang begini, saudara, itu supi di laut itu setengah mati. Kau pergi tangkap ikan itu kalau hujan terjadi, kalau badai kau terjadi. Lalu kamu pasti ngaku dalam keadaan seperti ini. Oh itu saudara perempuan laki-laki. Saya ini kok tanta. Masih ingat kamu budaya itu? Tanta dan om masih ingat. Om itu dari sudut saudara perempuan itu mahal. Mama, toh itu saudara. Pada budaya itu kita terbentur dengan harus melakukan apa yang kamu bisa buat saudara perempuan. Nabire baru kasusnya hampir sama dengan itu. Bahwa saudara laki-laki orang ini kalau pergi di laut 20 menit dapat apa-apa kalau angin. Lalu kita hidup dengan situasi yang hari ini seperti ini. Kamu tinggal kita dalam keadaan seperti ini. Kalau begitu, maka kamu hutan ini mau bikin dia bagaimana? Mari kita coba sepakat untuk apa yang kamu mau bikin. Oke, masyarakat adat kamu setuju seperti apa yang kamu mau bikin? Kita terima sawit. Lalu terima sawit, apa yang harus kamu bikin sawit? Dia mau bikin apa sama kamu? Kami jadi bukan kerja di situ. Kami bisa kerja karena kamu ini adalah orang yang tinggal di laut. Bisa. Oke. Kalau kamu setuju begitu, maka mari kita bikin perjanjian dengan perusahaan. Berapa orang anak Nabire yang akan kerja di situ, dalam posisi apa dia kerja? Maka kita sepakat untuk bagian itu. Tugas sekarang adalah bagaimana kita sama-sama jaga sehingga investasi ini dia memberikan nilai ekonomi pada kita. Hari ini minyak goreng dia mahal, semua orang berteriak tentang minyak goreng. Pemerintah bilang minyak goreng mahal. Orang cek bahan baku sawit itu seluruh kebun sawit sedang dievaluasi dan ditutup, termasuk yang ada di Bovendigul, yang ada di Sarmi, yang kita sebut dengan RML. Kenapa?
Karena waktu dia masuk itu dia tidak bicara secara baik dengan masyarakat. Itu yang tadi Tom bilang. Tidak ada pembicaraan awal dengan masyarakat kita. Tapi kalau waktu bicara, masyarakat itu semua dong akomodir ke kita. Hari ini kita sedang bicara tentang kaum marginal. Tahu kaum marginal? Tahu toh? Saudara-saudara perempuan itu dong tidak ikut dalam bicara, dong tidak ikut dalam memberikan keputusan. Karena mereka dihadapkan dengan situasi adat kita. Perempuan kamu duduk di belakang, kamu tidak boleh bikin apa-apa. Laki-laki memberikan keputusan. Maka hari ini harusnya wali dan kawan-kawan kita berperan untuk beri ruang kepada perempuan untuk memberikan keputusan terkait dengan sumber daya alam kita. Itu yang kami berjuang. Sehingga ketika adat kita bilang bahwa pemerintah atau ketika kita bilang dalam adat kita keputusan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu, kaum perempuan, gender itu ditaruh juga untuk memberikan keputusan. Tapi kita ini menganut yang namanya patriarki. Wali Papua siap berada di depan masyarakat untuk menjamin kenyamanan itu terjadi. Jika itu datang dari pemerintah, Wali Papua siap memediasi masyarakat yang kena dampak untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka terhadap pemerintah. Wali Papua siap mendorong pemerintah supaya melihat kembali hak-hak masyarakat adat Papua yang telah dirusak, dirampas dan lain-lain. Itu sikap Wali ke depan. Dan sikap Wali itu akan terus ada. Gitu. Yang berikut terkait dengan peran Wali untuk generasi muda Papua. Di Wali sendiri ini wali yang terbentuk atas organisasi gerakan. Nah, dengan demikian Wali Papua butuh sebuah organisasi gerakan yang kuat di seluruh tanah Papua untuk membicarakan tentang satu visi, yaitu bagaimana menyelamatkan dan melindungi hidup lingkungan di Papua. Nah, salah satu yang membantu atau untuk menyikapi apa yang terjadi di lingkungan untuk generasi muda itu kegiatan ini. Gitu. Kami Wali Papua berharap supaya kawan-kawan di sini di gerakan tingkat mahasiswa, di kampus, di asrama, bahkan di kampung-kampung bisa membicarakan atau tahu dan bicara sendiri bagaimana situasi di lingkungan yang dia tinggal. Dan dia kampung dia bisa bicara itu. Dia kampung ada perampasan tanah, perampasan lahan, dia sendiri yang bicara, gitu. Bukan orang lain yang datang bicara. Gitu. Jadi peran Wali ke depan seperti begitu. Kita mengajak kepada anak-anak muda di tingkat mahasiswa, pemuda, bahkan asrama, gereja, untuk bagaimana menyadari pentingnya lingkungan. Gitu. Seperti yang tadi Pak Indom sampaikan bahwa lingkungan ini adalah ciptaan Tuhan yang kita harus jaga. Gitu. Di dalam Alkitab juga sudah kasih tahu bahwa kamu manusia tinggal di sini, kamu bisa untuk ini, tapi yang ini kan tidak boleh. Gitu. Nah, yang tidak boleh itu kamu harus jaga. Gitu. Nah, jadi wajib ke depannya akan memperkuat gerakan-gerakan mahasiswa di tingkat pemuda, terus di asrama untuk melihat kembali dan membicarakan bagaimana nasib mereka ke depan dari lingkungan mereka sendiri. Jiwa terkait bagaimana kita menyikapi isu-isu lingkungan di Papua, khususnya di kita di Papua, terus bagaimana kita menyikapi isu-isu lingkungan yang terjadi di kehidupan kita pribadi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kemudian perubahan iklim yang nyata dalam kita punya kehidupan. Kalau teman-teman sekarang sharing informasi atau sharing berita, itu yang paling nyata dalam kita punya kehidupan itu kita punya suhu
kita dalam aktivitas. Itu sekarang sudah sangat panas. Itu faktor-faktor dari perubahan iklim. Efeknya di mana ya perubahan rumah kaca itu. Kemudian dari faktor perubahan iklim itu kita bisa lihat sekarang berapa orang penelitian terkait kita menyebut Jakarta piramid sekarang itu juga sekarang saljunya dulu orang dan salju abadi itu juga sekarang sudah tidak seperti yang kita pikirkan. Itu efek daripada perubahan iklim. Bagaimana peran kita jadi mahasiswa kemudian jadi pemuda, tugasnya kita untuk menjaga bahwa kemudian perubahan iklim tidak harus secepat itu. Ya tugas kita ya menyampaikan kepada sesama kita. Bagaimana kita menyampaikan sedunia itu sudah ada sejak, ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia itu sudah ada sejak pertanggal, ada yang lahir bulan September kah di sini? Ada. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa September? Ada yang lahir bulan September, tanggal berapa September lahirnya? Tanggal 28 September. Jadi beruntunglah kalian yang lahir di bulan September, di tanggal 28 September, karena itu adalah hari hak untuk tahu sedunia. Dan itu pertama kali dideklarasikan di Sofia, Bulgaria. Nah, di Indonesia sendiri undang-undangnya itu kan baru di tahun 2008. Di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di Indonesia sendiri pertama kali dideklarasikan hari hak untuk tahu sedunia itu di 28 September tahun 2011. Jadi cukup jauh ya. Di negara-negara di seluruh dunia sudah memperingati hari hak untuk tahu itu sejak 2002, sementara di Indonesia baru diperingati di 2011. Nah, ini pun juga sebenarnya undang-undang ini menimbulkan kontroversi. Nah, kontroversinya apa? Undang-undang ini sudah didorong di zamannya Megawati Soekarno Putri. Jadi di zaman Ibu Mega itu sudah didorong, tapi di di masa kepemimpinannya Ibu Megawati itu ada namanya amanat presiden, jadi Ampres. Nah, Ampres itu tidak dilakukan oleh Ibu Mega, sehingga tidak ada perwakilan dari pemerintah untuk membahas undang-undang ini di Prolegnas. Nah, pada saat di zamannya SBY itu barulah SBY di tahun 2005 barulah SBY itu menandatangani dan mengeluarkan amanat presiden namanya untuk mengirimkan perwakilan pemerintah membahas undang-undang ini. Nah, pada saat undang-undang ini masuk di DPR, itu kemudian antara pemerintah dengan pegiat masyarakat, karena ini kan usulannya dari satu-satunya undang-undang yang usulannya dari masyarakat sipil itu adalah undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Nah, awalnya ini bukan namanya itu keterbukaan, tapi kebebasan memperoleh informasi publik atau KMIP. Nah, ini karena kalau kebebasan itu mengandung makna yang luas, akhirnya pihak beberapa ada yang pro, ada yang kontra. Nah, akhirnya dicapailah kesepakatan bahwa kebebasan diganti menjadi keterbukaan informasi publik. Seperti itu.